Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita diperkenankan untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah sholat Jumat Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya, yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian agar terlebih dahulu mengisi saf di depannya yang masih kosong. Kemudian kami juga mohon agar mematikan atau menonaktifkan handphone agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini. Dan juga kami mohon kepada para jamaah untuk tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khotib menyampaikan khutbah. Kemudian yang kedua, yang bertugas sebagai petugas Jumat pada hari ini, Jumat 29 November 2024, selaku imam dan khotib yaitu Ustadz Imam Sujari SPDI. Kemudian yang bertugas sebagai muazzin Bapak Ahmad Sutarman untuk waktu sholat Jumat yaitu pukul 11:41 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang ketiga, marilah kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan iman dan Islamnya, serta berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa lahul Fatihah. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Fatih Ustadz Imam Sujari dipersilakan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan segala bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib mengingatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan semampu kita dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah dengan sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah, kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Karenanya dalam menjalani kehidupan manusia sangat membutuhkan adanya seorang teman, sangat membutuhkan adanya seorang sahabat, lingkungan dan masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Persahabatan atau pertemanan adalah ikatan yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lainnya dalam bingkai kasih sayang, menghargai dan saling pengertian tanpa ada rasa terpaksa, tanpa ada rasa tersiksa dan terbebani antara satu sama lain. Jalinan persahabatan ini juga harus dapat dipelihara dengan baik, karena sahabat yang baik adalah orang yang mau mendengar, memberikan solusi, dan siap menerima kita apa adanya, apapun keadaan kita. Untuk menjalin persahabatan dengan kasih sayang haruslah ada rasa saling memiliki dan mengenal perilaku antara satu sama lain.
Sebelum ikatan persahabatan itu diikrarkan, sebaiknya kita mencari tentang pribadi masing-masing dari orang terdekat yang pernah berteman dengannya. Karena dalam interaksi itulah terjadi proses saling mempengaruhi, entah itu pengaruh yang positif maupun pengaruh-pengaruh yang negatif. Siapapun bisa mempengaruhi dan bisa terpengaruh. Dan inilah alasan kenapa kita harus selektif dalam mencari teman atau mencari sahabat. Karena baik buruknya agama seseorang tergantung dengan siapa ia berkawan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum may yukhalil." Seseorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia bergaul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk mencari seorang sahabat dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena begitu pentingnya seorang teman bagi kita, pentingnya sebuah persahabatan. Karena sebuah persahabatan yang baik tentunya akan saling mendukung dalam kebaikan, saling mendukung walaupun dalam keadaan kesulitan, dan nanti di akhirat dapat menyelamatkan kita dan memperkuat persaudaraan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum may yukhalil." Seseorang di atas agama sahabatnya hendaknya adalah salah seorang dari kalian melihat siapa yang hendak ia jadikan sahabatnya. Rawahu Tirmidzi. Agar hidup kita lebih indah, nyaman, menyenangkan baik di dunia maupun di akhirat, akan lebih baik jika kita memiliki teman atau sahabat yang baik menurut kriteria dalam Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki beberapa kriteria-kriteria yang dapat kita jadikan sebagai pedoman kita dalam memilih pertemanan. Yang pertama, kita memilih teman adalah mencari orang yang senang menyambung silaturahmi, senang bersaudara dengan yang lainnya. Bahwa setiap umat Islam adalah saudara, seperti kata surat Al-Hujurat ayat 10. Karena ya sangat mungkin di antara saudara akan banyak berbagi kebahagiaan maupun yang lainnya. Menguatkan hubungan persaudaraan dengan berbagai bentuk agar semakin kuat dan erat sehingga memunculkan indahnya bersaudara, saling mengunjungi, saling berbagi ilmu dan lain sebagainya. Semuanya dapat menambah kebahagiaan dan semangat dalam kehidupan. Dalam memilih teman yang baik, memiliki semangat dan karakter senang bersilaturahim, yang tentunya akan dapat menguatkan tali pertemanan dan bahkan boleh jadi akan menjadi lebih kuat daripada ikatan persaudaraan karena tempat yang jauh dan seringnya berkomunikasi. Jadi memiliki seorang sahabat yang kuat dalam bersilaturahmi, terutama dengan kita dan keluarga, menjadikan munculnya ikatan semacam keluarga baru yang bahagia. Karena sesuai dengan firman Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surah An-Nisa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kriteria yang kedua dalam Al-Quran, kita memilih seorang teman adalah cari teman yang adil dan toleran terhadap sesamanya. Seorang teman atau kita sendiri apabila pandai berbuat adil kepada diri kita, akan dikatakan adalah orang yang baik. Apalagi teman tetangga dekat kita bisa menjadi sahabat kita. Keadilan merupakan hal yang sangat penting dan banyak dituntut masyarakat kepada seorang pemimpin. Memang tidak mudah menjadi orang yang bisa bersifat adil dalam setiap momen yang penting, apalagi dibarengi dengan sifat yang toleran.
Sikap toleran atau bisa menerima kondisi yang berbeda dengan kita merupakan hal yang baik dan penting, namun sangat susah dan berat untuk dilaksanakan. Karena itu, orang yang toleran akan mendapat sambutan dan respon yang baik dan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Jadi sikap toleran dan adil merupakan hal yang sangat baik untuk dimiliki oleh seseorang sahabat, walau berat dilaksanakan. Namun begitu, bukan tidak mungkin kita mencari seorang teman yang adil dan toleran terhadap sesama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir." Karena itu serulah kepada mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Ma'asyiral muslimin sidajumah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah teman yang bisa bersikap lemah lembut terhadap sesamanya, sesuai dengan sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu bersikap lemah lembut kepada temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjelaskan sifat Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Sikap lemah lembut itu dirasakan oleh semua sahabat Nabi jika bertemu dengan Rasul. Bahkan juga diberikan kepada orang-orang Taif yang bahkan kalau bertemu Nabi melempar dengan batu, melempar dengan kotoran dan kata-kata yang tidak menyenangkan dengan memberikan doa yang baik untuk mereka. Nabi tetap membalas perbuatan mereka dengan sifat yang lembut dan tetap mendoakan orang-orang Taif agar bertaubat kepada Allah. Di samping itu Rasul juga sangat ramah kepada anak-anak kecil, baik anak yang yatim maupun memiliki ayah dan ibu. Nah, dengan lembutnya anak-anak sangat senang dengan beliau, termasuk cucu-cucu Rasul. Ketika bermain dengan Rasul pun akan membiarkan, walaupun sesekali cucu-cucu Nabi kita menaiki punggung Nabi, bahkan sampai ke kepala Nabi. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, karakter yang kita jadikan acuan untuk memilih seorang sahabat adalah seseorang yang soleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri menyebutkan dua pengertian untuk kata soleh. Yang pertama adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dan yang kedua, kata soleh adalah artinya suci dan beriman. Sedangkan menurut Al-Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan bahwa orang yang soleh adalah orang yang menghabiskan usianya untuk taat kepada Allah dan mengerahkan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Jadi orang yang soleh akan mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kepada yang namanya kemaksiatan, sehingga kebaikan dalam pikiran dan perbuatannya. Al-Imam Al-Ghazali melarang umat muslim untuk berteman dengan orang fasik yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang soleh akan senang berbuat kebaikan dan selalu memperbanyak ibadah serta menjauhi dosa dan maksiat. Sehingga kita memiliki teman yang soleh, tentunya minimal kita akan termotivasi untuk menjadi orang yang soleh, termotivasi untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan termotivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan perilaku yang sudah melewati batas. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kriteria yang terakhir adalah
teman yang selalu berbuat jujur. Karena jujur merupakan sifat yang sangat baik untuk semua orang yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan. Karena jujur merupakan kesesuaian antara ucapan dan perbuatannya, sesuaian antara ucapan dan tindakannya. Orang yang jujur akan dapat mengurangi masalah terkait ucapannya. Orang yang jujur akan dapat mengurangi masalah terkait perbuatannya, terkait kebiasaannya. Karena orang yang jujur cenderung lebih makmur dan mudah mendapatkan teman dan sahabat. Sahabat yang jujur akan dapat membawa dan menstimulans sahabatnya untuk mau dan bisa berbuat yang sama, sehingga ada keamanan di antara dua sahabat, sehingga sangat mungkin akan banyak menyambung antara keduanya yang berujung mendapatkan kebaikan dan kedamaian dan kemudahan serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jina Jumat rahimakumullah. Demikian beberapa kriteria-kriteria yang dapat kita jadikan acuan dalam memilih pertemanan, dalam menjadikan seseorang menjadi sahabat kita. Di antara yang pertama, menyambung persaudaraan, orang yang pandai bersilaturahmi, pandai berbuat adil dan toleran, selalu bersikap lemah lembut, memiliki karakter yang soleh, dan selalu bersikap jujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberi kekuatan serta semangat kepada kita untuk bisa dan memahami pentingnya sikap bakti kepada orang tua kita, agar dapat beribadah dengan baik dalam waktu yang panjang, sehingga kita mendapatkan makom atau posisi yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia sekalipun. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا
أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.